2 jam. Ada sampai sahur. Hadis 34 kayaknya, Ustaz. Insyaallah. Iya. Halaman berapa nih? 18 ya? 18. Lembar ke 18 nya dibalik 19 tuh. Halaman 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Yep. Di riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu, talkinkanlah mautakum, mayat orang yang mau mati di antara kamu, la ilaha illallah. Di mautakum artinya mau dengan wafat sebagai kalau dia dibagi sudah ilaha illallah, maka yang teruskan lagi sudah. Nah, biasanya mengatakan siapa orang yang akhir dari alamnya, akhir dari ayat Allah itu mencapai ilaha illallah dan oleh jannah. Akhirkan itu apa bahasa kita jangan terburu-buru gitu. Namanya itu biar dia ikutin, ya, biar dia namanya itu ditaati itu dia ngikutin kita baca. Jadi setelah dia baca itu sudah, kita jangan terusin lagi. Nanti kalau dia bicara lagi, maka tinggal lagi. Yang penting akhirnya yang diucapkan, dan itu udah gampang. Ya, memang karena gampang, tapi untuk dikerjakan apa? Karena dalam kondisi yang macam itu sulit bagi seorang itu untuk berinteraksi. Dan kenapa? Karena dia sedang menghadapi satu peristiwa yang dia akan dia udah melihat, udah kelihatan apa yang dia lihat. Jadi untuk mengikuti alam sekitarnya yang dalam dunia ini itu sangat sulit kalau memang nggak dapat sesuatu. Yang kedua, tapi ini kalau sebagai sama keluarga nggak masalah. Kalau yang bisa mentarikkan, memang mentarikkan bukan pihak keluarga. Karena kalau pihak keluarga mentarikkan, dia khawatirkan ada unsur ini mau kita mati di sini. Karena kan dia dapat bagian kewarisan. Tapi kalau itu sudah paham, ya nggak masalah, siapa saja boleh mentarikkan. Jadi pertama, terakhirnya jangan terlalu cepat. Yang kedua, setelah dia sudah mengucapkan itu sudah diapakan? Yang terusin lagi, biarkan saja. Karena setelah itu biasanya sedang menghadapi yang hebat
Jangan sekadar manis. Nah, kalau nanti dia berucap lagi, maka artikan lagi. Nah, artikan ini jangan pakai Muhammad Rasulullah, jangan pakai. Pokoknya artinya Muhammad Rasulullah nggak dikafirkan, itu nggak masuk diperintahkan untuk dikafirkan kan la ilaha illallah. Nah, terus kadang-kadang yang ada kesalahan itu kayak orang tahlilan dipusing enggak, jadi pelan aja sekali-sekali. Nah, kalau dia belum berucap, artikan. Kalau dia belum berucap, terus. Nah, jangan dijerin terus. Kalau agak tenang sedikit, nah kalau dia sudah kelihatan sudah berucap, nah ya apakah itu lidahnya atau pipinya bergerak, indikasi bahwa dia sudah berucap, ya sudah, jangan sampai dia ingin dapat warningnya. Nanti kalau dia berbicara lagi, baru kita bakal tak ulangi lagi, karena berarti ada apa? Ada jeda kan? Nah, kalau jeda itu pengertian bukan akhir yang diucapkan. Jadi harapkan akhir yang diucapkan ketika dia bertemu itu apa? La ilaha illallah. Maka bagaimana caranya supaya kita mudah itu? Yang pertama sering-seringlah mengucapkan la ilaha illallah. Sering. Maka ada teori mengatakan apa? Orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Ya, wajib sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan dalam praktek kehidupan atau kebiasaan kalimat yang diucapkan. Kalau kebiasaan kalimat diucapkan la ilaha illallah atau sering diucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah itu akan menjadi kebiasaan dia, dan kebiasaan itu akan terbawa mati. Jadi ketika dia sadar mati, insya Allah itulah yang apa kan? Yang dia akan ucapkan. Ya. Dari pertanyaan. Hadis selanjutnya, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba, siapa orang yang berdusta atas aku muta'ammidan, sengaja, falyatabawwa, maka siap-siap mempersiapkan diri makan akan tempatnya minan nar. Itu jaminan siapa orang yang berdusta atas nama muta'ammidan, sengaja, maka siap-siaplah bahwa dia menikmati. Dalam kesengajaan pengertian bahwa memang itu tidak diucapkan oleh Rasulullah, harus sengaja baik dibuat-buat mengatas. Atau yang lebih bisa juga diartikan, dia hadisnya betul itu ucapan Rasul, tapi dia apakan? Belokin. Ya, dibelokin atau diinterpretasikan dengan sesuatu yang dia inginkan. Ini berbahaya. Tapi kalau yang secara tekstualnya bahwa itu bukan yang Rasulullah sabdakan, tapi sengaja mengatas nama dia, mengatas nama Allah, yaitu atas aku, artinya atas namaku. Jadi atas namaku itu artinya sesuatu yang tidak dilakukan ya. Kalau kata kita kalau mencatut membawa nama gitu ya, membawa nama siapa supaya apa yang diinginkan itu apa tercapai, atau keinginan itu bisa tersampaikan. Ya pokoknya segala sesuatu yang mengatasnamakan Rasul, dan Rasul tidak melakukan itu atau tidak mengatakan itu, maka ancaman. Nah ini hadis yang contoh salah satu hadis yang disebutkan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang dari awal sampai sanad akhir itu yang dibuatkan oleh orang-orang yang banyak, yang munkasirun, dan mustahil mereka itu sepakat untuk berdusta. Jadi nggak mungkin orang banyak sepakat. Kalau orang satu dua mungkin bisa aja dia bohong sepakat, tapi kalau terlalu banyak kalau untuk apa? Untuk berdusta rame-rame gitu kan, itu nggak mungkin bisa. Dan mustahil lah kalau ada sekian puluh orang sepakat bohong, itu sulit. Ada sih. Kalau ada satu dua yang bohong ya, tapi akan ketahuan juga dengan yang lain. Tapi kalau berdua ya dia mungkin bisa sepakat untuk sama-sama bohong. Tapi kalau dengan yang banyak semacam itu,
ya nggak mungkin dia berbohong. Maka dulu juga yang banyak dianggap hoax, yang bikin hoax juga susah. Yang banyak yang begitu juga ya. Nah, hadis ini hadis yang paling takuti oleh para sahabat. Pada masa Rasulullah hadis yang paling takut ini. Maka mereka sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis, kan sangat takut dengan riwayat hadis ini. Apa takutnya paling terbawa. Padahal ada kata-kata muta'ammidan, sengaja. Nah, mereka itu jangankan sengaja, tidak sengaja aja takut gitu. Jangankan muta'ammidan sengaja, itu enggak sengaja aja takut. Takut bahwa yang dikatakan ini adalah salah, takut yang dikatakan ini adalah bohong, bukan itu. Maka ketika pada zaman masih zaman sahabat Sigar udah masuk ke tabi'in, kalau ada orang yang mengucapkan ini sabda Rasul, tanya kamu tahu dari mana gitu. Kalau misalnya dia bukan sahabat, kalau emang dia seorang sahabat, benar nggak kamu dengar itu langsung? Ya, saya benar dengar itu. Kenapa? Khawatir. Jadi jangankan untuk sengaja, tidak sengaja saja mereka takut. Kalau kita kan dibuat seperti saya, tidak sengaja aja mereka takut. Takut apa? Takut yang dikatakan ini salah gitu. Dokter nggak sengaja gitu ya, ya sama, nggak sengaja juga sama. Apalagi yang sengaja membuat-buat macam itu, maka pada ya walaupun indikasinya bahwa ini bukan semata-mata karena ini, tapi ada hal yang lain. Saat faktor itu bahwa pada masa sahabat itu disebut dengan masa taqlidul riwayah. Jadi sedikit meriwayatkan hadis itu. Kenapa? Itu mereka rasa takut. Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah apa? Sudah terkondisi, sudah tertulis, sudah ada teks. Jadi kalau macam-macam ya tinggal ada teksnya aja, nggak usah macam-macam. Ya ada apa? Sudah tertulis dan itu semua tahu. Tapi kalau hadis kan nggak, kamu tahu dari mana? Kamu siapa yang mengatakan? Walaupun kadang Rasulullah berbicara secara individu, satu orang doang. Satu orang itu menyampaikan. Macam ini kan sulit kalau tidak percaya kepada orang yang menyampaikan. Berarti kan orang lain harus percaya pada dia. Sehingga salah satu Anas bin Malik membicarakan, tadi Abu Hurairah membicarakan itu. Berarti kan orang harus percaya pada Abu Hurairah bahwa dia mendengar dari Rasulullah. Berarti Abu Hurairah harus orang yang betul-betul dipercaya. Syarat-syarat itu banyak untuk syarat-syarat seorang rawi hadis itu ada adil, ada dokter segala macam. Jadi kenapa? Di pada masa itu takutnya sangat luar biasa, makanya mereka sedikit sekali mereka hadis. Tapi kemudian pada masa tabi'in, kalau kita katakan permasalahan umat begitu besar, musuh banyak. Kemudian mereka juga perlu memahami Al-Quran. Mereka kan nggak semuanya paham Al-Quran. Nah, yang paling sesuai atau yang paling tepat untuk masuk Al-Quran adalah ya hadis itu. Kalau memang ada dalam hadis. Kalau memang tidak ada dalam hadis, mereka akan mengakuan itu dari sisi bahasa segala macam. Yang keduanya, permasalahan umat sudah makin meluas. Maka mereka butuh apa? Butuh solusi. Solusi itu mereka cari pertama di mana? Di Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada, mereka akan mencari mana? Di hadis. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq pada masa beliau juga pada masa Umar Khattab itu Khalifah melarang para sahabat senior untuk keluar dari kota Madinah. Jadi mereka diharapkan kumpul ke tempat. Kenapa? Karena kalau ada permasalahan umat, Abu Bakar langsung apa ya? Ngumpulin para ulama, ngumpulin para sahabat senior untuk ditanyakan ini ada masalah macam ini. Bagaimana? Ada nggak hadis yang mereka tahu dari hadis Nabi kali ini? Ada nggak di antara kalian yang tahu ini? Ada satu kasus di mana ada seorang nenek-nenek datang ke Abu Bakar As-Siddiq meminta bagian warisan dari anak dari nenek ya dari anaknya. Itu kata, aku tidak menemukan itu di dalam Al-Quran bahwa nenek ini dapat apa? Nenek itu dapat bagian warisan. Kemudian kau pulang udah, nanti aku tanyakan kepada para sahabat. Ini kumpulkan para sahabat, tanya kalian bagas siapa di antara kalian yang pernah tahu Rasulullah pernah memutuskan masalah gitu. Sadaran gitu. Masih bulan, oh iya, akhirnya dia tahu disebutkanlah begini. Kemudian ada saksinya, iya betul gitu. Itu kan apa?
Rasulullah SAW ini, tapi hadis ini tidak bisa dipercaya. Hadis ini kalau kita hadis itu para orientalis, orang yang belajar ketimuran itu menganggap bahwa hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi itu sudah ada pemalsuan mereka. Kenapa? Buktinya Nabi mengatakan memberikan ancaman mantar yang udah ada hadis palsu dan ini bantah. Tidak ada pada masa Rasul itu hadis palsu. Dan kalaupun ada, gampang terdeteksi. Kalau misalnya masa warning macam ini, peringatan wajar saja seorang pimpinan memberikan peringatan, nggak mesti harus apa? Harus ada kasusnya gitu kan, memberi awas gitu kan. Nah, itu nggak artinya seorang penguasa pemerintah memberikan peringatan kepada ya kalau presiden kepada menterinya untuk larang korupsi, bukan berarti udah ada korupsinya, kan enggak, harus hati-hati. Pokoknya kalau ada yang koruptor saya akan pecat, bukan berarti udah ada yang korupsi, enggak kan? Artinya peringatan ini ya tidak mengindikasikan segitu. Yang kedua ini katakan jangankan ada palsu semacam ini gampang terdeteksi. Nabi palsunya aja ada kepada masa Rasul. Pada Nabi masuk kok sudah ada nabi palsu kan? Musailama itu kan nabi palsu pada masa Rasul, yang kemudian diperanginya pada masa zaman Abu Bakar. Nah inilah yang kita sangat hati-hati. Jadi makanya banyak komponen ilmu yang akhirnya mempelajari tentang hadis. Itu kalau Muslim mata sampai 73 cabang ilmu untuk mempelajari hadis. Ada yang katakan ini bukan ilmu yang berhenti, artinya yang ini sampai situ. Ini bisa apa? Bisa terus berkembang. Bisa sampai ratusan lebih nanti ilmu hadis untuk memahami hadis. Kenapa begitu ancaman Nabi itu keras? Karena ini menjadi sandaran, pegangan. Dalam taruh topikum amraini lan tadilu ma inta masalima kita wa mosna Nabi. Ratu amraini, aku tinggalkan kamu dua amraini, dua perkara, dua hal, dua pusaka. Dan tadi kamu gak akan pernah sesat. Inta masalima, selama kamu berpegang pada dua itu apa? Kita Allah sunnatul Rasul atau sunnatul Nabi. Kita Allah dan sunnah. Selama kamu berpegang pada dua itu, dan kamu gak akan pernah tersesat. Nabi mengatakan. Nah, maka hadis itu menjadi apa? Menjadi pedoman, menjadi sandaran, pegangan. Nah, kalau itu sudah diakui sebagai pegangan umat Islam, lalu ketika orang mendengar itu, maka dia akan mengakui. Masalahnya kemudian, ketika ini diketahui oleh orang-orang yang tanda kutip tidak suka dengan Islam, akhirnya apa? Meruntuhkan pegangan itu. Al-Quran dicoba di apa namanya? Atik. Ternyata Al-Quran tidak dicoba. Dari sisi keaslian Al-Quran, tidak ada yang tidak bisa ditemukan bahwa Al-Quran ini sudah dipalsukan. Keautentikan Al-Quran itu diakui, bahkan yang menelitinya pun ada yang masuk Islam gara-gara meneliti. Jadi saking menelitinya itu akhirnya dia apa? Terjumus, dia akhirnya beriman dengan gara-gara meneliti. Terangkat terjumus, terangkat terjumus di jalur yang benar. Ya itu, jadi asal sih memusuhi. Ternyata akhirnya ketika dia teliti, semakin dia temukan, akhirnya semakin merasa nyaman. Allah memberikan hidayah, dia akhirnya terjumus, mengikuti arus itu, jadi masuk Islam. Setelah Al-Quran tidak bisa lagi mereka ragukan lah, bukan mereka ragukan, jadi menimbulkan keraguan pada umat Islam. Sekarang apa yang mereka lakukan? Menimbulkan keraguan pada hadis, pada sunnah, supaya umat Islam kehilangan pegangan. Sekarang diragukan kepada apa? Kepada sunnah. Hadis-hadis mulai diapakan? Diragukan. Dimunculkan rasa syak kita kepada belum masuk kepada isi hadis, kepada para perawi hadis. Misalnya siapa yang dikritik? Abu Hurairah dikritik, bisa.
sangka dia macam-macam etikanya kalau paling begitu. Yang dia dianggap pemabuk, penjilat segala macam karena dia awal orang miskin. Ketika dia sudah dekat dengan Rasulullah jadi orang kaya, bahkan jadi gubernur, pernah jadi gubernur Madinah. Jadi orang kaya, dia padahal masuk Islamnya hanya bersama Rasul hanya 3 tahun, tapi 5.000 hadis lebih dia riwayatkan, 5.273 hadis dia riwayatkan. Padahal hanya dia yang paling banyak. Istri Aisyah saja yang bergaul sama Rasulullah itu lebih dari 10 tahun, itu hanya 2.210 saja. Tapi Abu Hurairah Abu Hurairah hanya 3 tahun saja sudah 5.274 hadis. Mulailah diapain, diotak-atik macam ini. Apa tujuannya? Ketika nanti muncul keraguan, oh iya benar Abu Hurairah itu begini-begini, apa yang terjadi? Habis semua hadis. Kenapa? Karena yang paling banyak ya Abu Hurairah diragukan apa? Habis. Bahkan ada perawi hadis itu yang paling banyak dia waktu menulis itu pada abad kedua itu ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu sebagai apa? Sebagai pemalsu dia sebagai orang yang pertama kali membuat sanad dalam. Kalau itu dilakukan habis semua. Artinya kalau itu dipercayai Pak, habis. Maka apa yang harus dilakukan umat Islam? Gak usah dibantai itu, biarkan saja. Kafilah Pak, anjing ngomong kafilah. Artinya dia mau apa pun kita tetap aja. Kita tetap belajar hadis, kita tetap mempelajari mengamalkan sunnah, kita tetap yang pertahankan sudah mau dia bagaimana yang amalnya apa? Kita kan dia kan cuma berjawab saja kan. Yang awalnya kita. Nah, itu tapi kan masalahnya adalah banyak yang termakan dengan itu. Kenapa termakan dengan itu? Karena pertama mereka sekolah di sana. Yang kedua, ketika sekolah gratis. Kenapa? Ada. Kalau sekolahnya bayar, kita sekolahnya kan kita. Bukan hanya gratis, apa ya? Dibayar. Ya kan? Muncul macam itu segala macam, ini kan sangat objektif segala macam. Ya, jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Nggak usah ditanggapi. Kita tetap aja. Mereka bilang kayak gitu, itu ya kayak kita mau begini, mau bini kita dia menjelek segala macam, memang udah bini kita udah selesai. Mau lu ngomong apa itu bini gua. Kalau lu belum punya bini. Belum punya bini ya. Ini mau ngomong apa? Kita punya kita amalkan sudah. Kita tuh hanya artinya yang berkomentar macam itu bukan orang dalam, orang luar. Kalau orang luar apa kepentingannya coba? Tapi akhirnya termakan berapa? Orang-orang dalam juga, artinya orang-orang Islam juga. Yang mereka akademisi juga itu. Dan sebagian banyak yang percaya. Akhirnya kalau macam itu, pertanyaannya ketika mereka meragukan itu, tapi lihat mereka tetap sholat kok. Sholatnya tetap zuhurnya 4 rakaat, tetap maghrib 3 rakaat. Pertanyaan dari mana dia belajar itu kalau dia tidak mempercayai hadis? Dia ternyata dia sholat juga gitu, ternyata dia puasa juga. Artinya kalau dia sholat, dia puasa, dari mana dia belajar itu kalau memang dia nggak percaya pada apa? Pada hadis. Sedangkan di Quran nggak ada. Ada Al-Quran tentang sholat, nggak ada hanya perintah sholat, tapi prakteknya sholat di mana? Di hadis adanya. Di puasa ada di Al-Quran hanya perintah puasa. Sedangkan bagaimana kaifiyah puasa ya adanya di mana? Di hadis. Begitu juga haji dan sebagainya. Tapi kok mereka tetap aja sholat begitu, nggak ada berubah. Berarti dia megang sunnah. Akhirnya itu hanya cuap-cuapan akademik saja gitu. Apakah ingin mencari sensasi atau apa segala macam, malah bisa. Nah, maka antisipasi yang paling hebat dari kita apa? Kita amalkan saja sudah selesai. Dia mau ngomong apa kita ngamalin aja. Kalau kita pakai baju di kita orang, baju gua yang beli, gua yang pakai, apa urusan lu? Makin gitu. Bukan lu yang pakai ini. Kalau kita istilahnya, organisasi macam ini. Nah, kalau begitu bagaimana dengan hadis Rasulullah? Kita pelajari, kita amalkan sudah selesai. Dia mau ngomong mana juga dari dulu mah sudah kayak gitu, tapi tetap aja. Tetap eksis saja di dunia kita ini, tetap eksis saja di negara kita, tetap aja dipelajari walaupun dari dulu itu, bukan sekarang. Dari sudah abad ke-18 itu sudah serangan macam itu sudah ada. Kan kemarin baru-baru itu katanya ada seorang dokter bilang apa dia? Bilang katanya begini. Norak. Dari dulu juga memang begitu, maksudnya dari dulu tuh udah apa ya? Udah maksudnya sudah ada orang yang melakukan itu, kenapa sekarang baru muncul lagi? Dulu juga udah ada.
sampai muncul kitab itu nggak ada dulu, kan dia muncul lagi macam itu. Kenapa muncul lagi? Karena ada penyandang. Ya, kalian ya. Nah, ya kita ini supaya bukan tidak mengkazabat ya, bagaimana mempertahankan itu? Ya mengamalkannya. Tapi kadang-kadang jadi bermasalahnya itu sabda Rasul itu tidak lebih hebat dibandingkan kata-kata apa namanya? Kata-kata mutiara dari orang-orang yang apalagi itu golden apa tuh? golden apa tuh? Makanya teguh tuh. Apa tuh? Ya apa yang kita support salam support gitu. Salam juga. Golden way itu. Golden Ways. Tapi kan orang hilang juga kan? Iya. Ya hilang, termuncul lagi yang macam ini, muncul lagi macam ini. Tapi sunnah Rasul, hadis Rasul nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Ya, nggak akan pernah. Jadi yang hilang itu apa? Inna syani'aka huwal abtar. Apa inna syani'aka? Inna syani, sungguh yang memusuhi kamu huwal abtar. Yang apa? Dialah yang terputus. Inna syani'aka, sungguhnya yang memusuhi kamu dialah yang terputus. Berarti kalau mampu mukhalafahnya kita katakan berarti yang cinta Rasul akan terus. Yang memusuhi Rasul itu dialah yang terputus. Kenapa dia yang terputus? Ya dia hanya sampai situ saja. Pada masa itu jadi booming segala macam, setelah itu sudah habis. Nggak ada lagi. Nanti muncul lagi orang macam itu. Begitu lagi ramai lagi. Udah itu habis lagi sudah. Tapi sunnah Rasul nggak akan pernah habis. Dan terus dipelajari, terus dikembangkan, terus dihafal, terus diamalkan. Tapi yang abtar itu yang mana? Yang benci sama Rasul. Inna syani'aka, sungguh orang yang benci pada kamu itu, yang marah kamu itu abtar, dialah yang apa? Yang terputus dia. Ada ceritanya keturunan Abu Jahal sekarang. Ada nggak cerita tentang keturunan Abu Jahal? Kan orang hebat kan? Ada nggak cerita sekarang tentang keturunan Abu Jahal? Nah, Nabi kenapa disebut abtar? Ayat itu kenapa? Ketika beliau punya anak namanya Qasim, dia punya anak putra 3 ya. Ada Abdullah, Qasim sama apa? Ibrahim. Jadi ketika Qasim meninggal, kalau Ibrahim kan dari Maria Kipia, kalau Abdullah Qasim kan dari apa? Di Khadijah. Qasim meninggal, maka orang-orang mengatakan, orang-orang Quraisy itu mengatakan, tinggalkan Muhammad. Kenapa? Dia udah terputus. Apa maksudnya? Bagi orang Arab, kalau nggak punya anak laki, nasalah habis. Itu aib. Baik, kalau nggak punya anak apa, kan habis. Nabi digitukan sama orang-orang kafir. Udah tinggalin Muhammad. Nah, itu dianggap apa? Tanda kutip dianggap itu Muhammad orang sial, orang nggak beruntung. Buktinya apa? Nggak punya keturunan. Selain dia habis. Itulah Pak bantahannya kemudian inna syani'aka, justru yang membenci kamu itulah, yang memarahi kamu itulah yang abtar, yang terputus, bukan kamu yang terputus. Apa buktinya? Ya sampai sekarang. Bahkan di surah apa? Al-Insyad, wa rafa'na laka dzikra, wa rafa'na, dan kami angkat laka baika dzikra, akan sebutannya. Artinya apa? Ketika kalimat tauhid dibaca, syahadat dibaca, pasti ada nama Rasul. Di azan dikumandangkan, pasti ada nama. Semua nama-nama itu, itulah Allah yang angkat. Artinya apa? Nama kau itu warfa'na laka dzikra, sebutan kau itu sudah kami angkat. Di mana diangkatnya? Di tiap saat, tiap detik itu tidak pernah yang namanya azan itu di dunia ini tiap detik nggak ada yang apa, nggak ada yang tersambung. Kalau azan terputus, ya Ya'juj Ma'juj sudah keluar, sudah bisa apa? Sudah bisa keluar dari apa, bisa jadi kiamat. Kenapa? Karena benteng yang mengenai Ya'juj Ma'juj itu, benteng itu selalu digali, dia akan tertutup ketika apa? Ketika azan. Kata Rasulullah SAW, dia udah bolong begini, udah bolong tuh, benteng itu udah bolong. Ada riwayat benteng yang dibangun oleh siapa? Karnain. Di surah Al-Kahfi itu
Gua alam Islam benteng itu yang mana dengan tahu tembok tembok nama tuh tembok Cina katanya itu katanya. Gua alam Islam nggak tahu dah. Apa itu tembok Cina kayak macam itu. Apa? Kalau tembok Berlin udah runtuh kan. Ya, katanya udah segila udah. Dan dia akan terus menggali itu ketika azan. Jadi akhirnya nggak ada kesempatan. Kenapa? Setiap saat, setiap detik apa? Ada. Nah, setiap ada azan pasti ada apa? Ada nama Rasul yang dia yang disebutkan. Jadi warafa'na dzikra. Dan kalau kita lihat sekarang, Rasulullah betul. Dari tradisi Arab tidak pernah ada orang Arab yang mengatakan bahwa nasaban itu dari perempuan. Tapi revolusioner dengan Rasul. Sekarang kita katakan Hasan dan Husain itu cucunya siapa? Nggak ada yang mengatakan Hasan dan Husain itu cucunya Abu Thalib. Harusnya nasabnya kemana? Abu Thalib. Hasan Husain bin Ali bin Abu Thalib. Enggak, Hasan Husain cucunya Rasul. Kalau anaknya Fatimah gitu, bapaknya juga dibawa, anaknya Fatimah. Hasan Husain itu anak Fatimah, cucunya Rasulullah. Tetap Hasan Husain cucunya Rasulullah, nggak dikatakan cucunya Abu Thalib. Sampai sekarang zuriyah sekarang kan nggak lewat dari itu kan, pas dari Hasan dan Husain. Nggak ada yang lewat, nggak ada yang dari mana lagi yang jalur itu untuk sampai ke Rasulullah. Tapi yang katakan itu katakan tetap sampai sekarang ya mau itu buat habaib, mau saya segala macam menganggap apa itu keturunan Rasulullah. Artinya apa? Nggak ada yang terputus. Bahkan itulah yang menyambung sampai walaupun Rasulullah tidak menasabkan dari mana? Dari pihak laki-laki. Dan cuman kita ketanyakan cerita kemudian apakah ada kisah tentang Abu Jahal sampai sekarang? Nah, keturunan Abu Jahal. Mungkin ada pun malu kali dia. Ya. Kalau ada pun apa? Malu menisbahkan. Saya kan turunan Abu Jahal. Ya, ini semua abtar. Justru mereka ya Pak, yang terputus, yang cinta Rasulullah berarti akan terus menyambung. Jadi itu asbabul nuzul itu ketika ada orang mengatakan Rasulullah itu abtar, Rasulullah itu apa? Akan nyata tidak. Rasulullah apa? Tidak. Nah, ini selanjutnya lagi yang dulu 36 tak. 36 gimana 36? Mundur tak. 36. Belakang. Ya. Balik. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qauma yaqul adu min rabbi wa huwa sajidun faksiru du'a. Riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqrabu ma yaqul adu min rabbi. Aqrabu ma yaqul adu min rabbi, sepaling dekat posisi hamba dari Tuhannya wa sajidun. 36 Sebelumnya kan? Iya. Lewati jauh. Masalah ya? Iya. Ini satu halaman. Halaman. Di bawahnya. 19 ini 19. Hah? Halamannya 19. Halamannya 19. Ah, Kan tadi kan hadisnya 34 tadi. 34. 35 ya. 35. Dan Sekarang 36. di belakangnya tak. 36 ya. Belakang ya. Ah, di halaman belakang. Sebelumnya halaman sebelumnya tak. Ah ya. Iya, balik ke belakang. Salah. Mundur lah. Jadi ke belakang. Kedan ya. Ke sini. Tetap Mundur lagi ya. mundur lagi. Enggak dikatakan halaman 19, juz 19 ke depan. Ah, mundur lah. Berarti halaman 15 ya? Halaman Enggak, ini 19. 19 ini. 19 lain berarti. Lain itu ya? Itu lain ya? Ini 15, 19 ini berarti bisa dibaca. Oh. Kalau halaman itunya, halaman 19 ininya apa namanya? 19 aslinya. Iya. Ya, Bukan 19 aslinya. 19. Ini kan 19 ini. Oh, Oh, Masya Allah. Asli yang aslinya ya. Bukan 19 yang apa? Yang buatan. Iya. Oke. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ja'ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'a la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man ja'ila dalalatin kana alaihi min al-ismi mislu asami man tabi'a
la yanqusu dzalika min asanihim syai'an. Riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man da'ilah." Siapa orang, nah katakan apa, yang mengajak, yang menunjuki pada petunjuk, kan lahu minal ajri mislu ujri man tabi'. Adalah baginya dari pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti. Layan khusus zalika, tidak mengurangi sedikit pun min ujur syai'an, tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Pemandang ilagul, siapa orang yang menunjuki atau yang mengajak pada kesesatan, karena alaihi minal ism, ada atas itu dari dosa, mislu asa miman tabi'ahu, seperti dosa orang yang ikutin dia. Layan khusus zalika min asa min syai'an, tidak mengurangi demikian itu dan dosa-dosa mereka sedikit. Artinya yang kerjain pahala dapat pahala, yang kerjain dosa dapat pahala. Tidak. Da itu bisa berimplikasi kepada kata apa? Da itu kan mengajak. Ada itu mengajak orang. Kalau mengajaknya kepada yang berimplikasi kepada pahala, itu disebutnya hudan, tunjuk yang baik. Orang itu ngikutin, maka dia mendapatkan pahala dari dia sebanyak orang ikutin, dan orang ikut itu tidak mengurangi apa pahala. Itu bukan diambil pahala dia, tidak. Dia misalnya pahala 10 itu yang ngerjain 10, dia juga dapat 10. Maka berlomba-lombalah untuk mengajak orang menuju kebaikan. Dia ngerjakan nggak akan berkurang pahala. Kita yang ngajak tidak akan mengurangi pahala dia. Jadi jangan khawatir. Kayak orang membayarkan atau menghajikan atau mengumrohkan orang, dia capek, dia dapat pahala umroh. Orang yang kita kirimkan umroh kenapa? Juga mendapatkan, kalau dia memang itu kewajiban apa? Menggugurkan. Kita punya orang tua misalnya sudah meninggal dunia, ya kita umrohkan tuh. Ya, insya Allah sampai umrohnya dia untuk orang tua. Kita yang mengerjakan tetap tidak mengurangi. Ini kalau hudan. Tapi ya Allah Maha Adil. Kalau bagaimana kalau dosa? Sebanyak-banyaknya orang yang mengerjakan dosa gara-gara dia, jadi sebanyak itulah dia mendapatkan dosanya. Semakin banyak yang ikutinnya, semakin banyak dia mendapatkan dosa. MLM. LM apa MLM ya. MLM. Level marketing ya. Iya. Kenapa? Karena itu dia menjadi musabab. Dia menjadi apa? Menjadi sebab dari apa yang dia kerjakan, implikasi kepada dirinya sendiri. Kan dia musabab. Artinya kalau nggak ada dia, sama halnya. Kenapa orang tua begitu posisinya begitu besar jasanya kepada anak? Kan dia menjadi apa? Musabab. Lahirnya kita ke dunia ini melalui perantara orang tua. Maka begitu penting kedudukan orang tua bagi anak. Kan dia musabab. Kalau nggak ada dia, yang nggak ada kita. Ibasnya seperti itu. Allah menjadikan dia sebab, maka begitu penting sebab itu. Nah di sini juga lah kita diajarkan untuk tidak arogan terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Bahwa kita tidak melakukan itu sendiri. Ada musabab, ada orang sebelum kita yang pernah mengerjakan itu. Jadi jangan mengapain. Dan egois bahwa ini apa kerjaan kita. Belum tentu gitu kan lurusin doang. Yang beribuan kilometer mah yang duluan yang ngerjain. 91.000. Ya. Kita jadi sebabnya. Cuman ya sebabnya cuman terusin yang udah dikerjakan. Jadi maka bagaimana Rasulullah itu diajarkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj itu menghormati apa? Senior-seniornya kan itu. Walaupun Rasulullah menjadi imam ketika di Masjid Aqsa itu menjadi imam tempat Nabi. Tapi Rasulullah tetap menghormat sebagai mereka sendiri. Contohnya apa? Di langit segala macam akhirnya pada langit yang ke-7 Sidratul Muntaha ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nah, kamu berapa di wajib? Jangan 50 waktu kan? Gak kurang dalam ini. Bagaimana Rasul bisa menghormati?
Walaupun Rasul jadi Sayyidul Anbiya, jadi pemimpin para nabi, tapi tetap. Jadi kalau di sini tuh, jadi musabab itu menjadi penting. Dan kita jangan sombong ketika kita melakukan sesuatu atau punya sesuatu. Ada sebab kita bisa begitu. Maka di dalam ajaran itu orang tua, guru itu kan orang yang paling punya posisi yang paling penting. Kenapa? Karena orang tua lah yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Guru menyebabkan kita itu bisa apa? Ya, guru walaupun bukan hanya guru baca Quran dalam macam. Kenapa? Gara-gara dia lah kita bisa. Itu menjadi penting. Makanya diberikan posisi yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia musabab. Jadi pioner ya kalau dalam kita jadi pembuka bagi orang lain untuk suatu kebaikan. Ya sebaliknya untuk kejahatan ya sama. Ketika kejahatan kita lakukan ila dhalalah, ya dosanya apa? Ya sama. Lalu bagaimana? Ya hentikan itu. Kalau kita yang melakukan pertama kali ya kita yang menghentikan juga. Karena kalau kita hentikan akan terus macam itu. Sebaiknya apa? Kehidupan ini ya ilah yang kita perbanyak. Bentuknya apa saja? Apa saja bentuknya? Ketika itu kebaikan, ada orang yang mengikuti itu, ada orang yang mau ikut. Kita berbaik. Maka itu akan menjadi bekal kita yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kan yang kemarin kita lewat pada sedekah. Sedekah bentuknya macam-macam. RT punya program yang kemudian diapain? Dilanjutkan oleh RT lain atau dikerjakan. Ya sama saja, dia hanya membuat program saja, ternyata program itu berhasil, kemudian RT selanjutnya atau ada pergantian selanjutnya, ya bahkan itu sekali. Walaupun nggak jadi RT lagi gitu. Jadi nggak usah pakai periode yang pahalanya dapat terus. Gara-gara dia ini program bagus nih, ayo kita lanjutkan lah gitu kan. Kita lanjutkan program bagus. Walaupun nggak jadi RT lagi, program itu kan dia tetap mendapatkan pahala RT gitu. Walaupun nggak gaji RT, walaupun nggak dapat gajinya, tapi pahalanya masih dapat ya. Kenapa? Programnya bagus. Membuat bisa segala macam lah gitu kan. Program kan ternyata rakyat bilang masyarakat ya biar dia kayak itu program yang RT kemarin tuh bagus ini lanjutkan udah. Program itu sebelumnya nggak pernah dia terus mendapatkan pahala macam itu. Kadang-kadang yang nggak enakin kan dari asal apa istilahnya, pokoknya kemarin udah, sekarang buat nih gitu kan. Cuman pokoknya bagus kayak hapusin aja, ganti. Akhirnya kan kayak kita ganti mulu, akhirnya nggak jalan-jalan itu program. Kayak kurikulum ganti mulu. Karena belum punya yang klop. Kan nggak usah resah ketika program kita bagus, hasil kita kerja bagus, walaupun kita nggak menjabat lagi, tapi itu dikerjakan oleh orang lain. Nah insya Allah terus ada akan pahala itu terus mengalir. Itulah ngarepin pahala aja, nggak usah ngarepin jabatan itu lagi. Kenapa? Kita berbuatnya untuk kepentingan rakyat. Justru yang paling berbahaya ketika itu dia akan dihentikan gitu. Kenapa? Dianggap nggak bagus, jelek gitu. Malah ninggalin beban ini, malah bermasalah. Nah ini habis sudah. Atau sebaliknya, ketika itu apa? Dolala. Ketika itu, ya apakah meresmikan melegalisasi prostitusi atau segala macam? Akan di zaman dia ini dibuka ini ya, Pulau Seribu. Belum ada mau alokasi lokalisasi pulau bukan itu. Ya siapa yang mulai itu terus itu berkembang ya insya Allah. Dialah yang mulai, dialah itu kalau itu berlanjut terus ya dia dapat. Tapi kalau orang yang kuat imannya berusaha untuk apa? Menghindari itu semua. Maka kalau dia dapain, ditutup semua. Kalau ditutup itu akan mengurangi pendapatan. Ternyata tidak. Ya 50% malah kenaikan. Allah punya jalan. Kalau takut kan kalau itu di segala macam itu tempat kemaksiatan adalah tutup saja. Sebagai ancaman segala macam datang. Harusnya berbuat. Sudah.
ketika nanti generasi selanjutnya itu dilanjutkan dengan kebijakan itu, ya. Tapi masalahnya ketika kebijakan kemaksiatan, gara-gara dia yang mau apa, yang mengizinkan apa saja, dia sampai itu terus berlanjut, dia mendapatkan apa? Dosa. Loh, kalau dosa dia, karena dialah musababnya yang membuat kebijakannya dia. Enak gajinya, dosanya tuh. Kalau kemarin, kalau masuk akal ya, terus jadi apa ya? Dipertanyakan. Maka bagaimana Umar Khattab begitu beratnya dia menjadi seorang khalifah? Saking takutnya. Ada rakyat satu saja miskin itu sampai apa? Dia nangkaan masih ada rakyatnya apa yang nggak makan gara-gara dicaci maki. Justru dia senang gitu. Dia jadi maki penjara. Wah. Ada gitu. Ini gara-gara Umar. Khalifah nggak apa? Ini Khalifah Umar nggak apa? Kalau Umar bilang mau berkata, Khalifah Umar nggak apa? Nggak peduli sama tidak. Langsung ke Baitul Mal, langsung mengambil apa? Mengambil gandum dibawa ke orang tersebut sampai pengawalnya mau kan? Aku saja yang mau. Apa kamu mau memanggul apa dosaku? Dosa. Masya Allah. Saking awasi, saking takut. Nyalain ngaku aja. Ngaku apa? Ngaku col. Kalau Umar datang mau bapaknya. Ini kepentingan negara apa kepentingan keluarga? Kalau kepentingan negara, ngaku udah ketinggalan karena negara. Kalau kepentingan keluarga, ngaku udah baik. Mati. Karena kepentingan apa? Jadi plat merah nggak boleh buat ini aja. Itu kepentingan apa? Ya kan? Ini negara apa kan? Karena dulu pernah ada cerita orang kita pernah ada yang punya saya pernah cerita gitu. Jadi Hasan itu siapa yang di seorang guru ya? Hasan itu yang pendiri apa pendiri kasih siang. Dia ada muridnya yang diangkat menjadi membeli. Tidak ada mau tahu zamannya siapa. Berkunjunglah dia ke rumah muridnya, berikan. Jadi ya waktu itu dari jalan itu jauh, jadi jalan naik mobil kota lah, naik sepeda. Pas mau pulang, dia bilang karena nggak ada ininya, mau dipanggilin meja lagi, ya ada mobil, tidak boleh menggunakan kebetulan dinas. Apa uji gurunya gitu kan? Apa mungkin mana? Kalau guru mau naik mobil nanti saya panggilkan taksi aja. Enggak sebenarnya aja kata gitu. Kalau itu ada mobil, jadi mobil satu ada mobil. Mobil itu nyantri, tinggi. Yang muridnya jadi menteri. Guru itu mobil negara. Tidak boleh digunakan kebetulan untuk kepentingan negara. Kalau guru mau naik mobil saya panggilkan taksi nanti. Kalau menurut itu aku juga bisa. Mungkin Green yang menguji saja sebagai sejauh mana tingkat ininya muridnya setelah menjadi pejabat gitu. Nggak mumpung nggak digunakan namanya. Guru itu asal kalau masih yang menguji muridnya apa? Apakah masih punya protek keimanan yang seperti dulu sebelum jadi menteri, apakah berubah gitu. Artinya kalau bahasa kita sebelum kampanye mau udah kampanye jadinya sama enggak gitu. Dia apa? Ya, karena takut ya khawatirnya macam banyak orang-orangnya yang macam dulu ada seorang ya sederhana saja. Jadi saya yang cerita si pelakunya langsung, jadi dia sudah berhasil dalam akademik. Ini profesornya seorang ya pembimbing. Akhirnya udah rapuh segala macam udah susah. Dia beri hadiah pulpen. Dibilang seberapa harga ya, cuma lebih mahal dikit aja lagi. Ada trukir dapat terima kadang. Dikasih sama muridnya ke masih sama. Pak profesor marah besar luar biasa. Marah. Saya sudah punya pulpen banyak segala macam. Juga mengajarkan sudah digaji semenegara, sudah usah ada apa-apa.
Tapi dia bingung, ini sebenarnya nggak mempengaruhi apa-apa nggak gitu. Artinya nilai sudah selesai, ujian sudah nilai total, artinya komplainnya sekedar ucapan terima kasih sudah selesai semua. Artinya ibu takut memberikan itu kalau emang sebelum-sebelumnya, kalau saya nggak ada masalah. Marah. Nah, ternyata marahnya itu bukan karena semata-mata ini. Khawatir ini menjadi apa? Menjadi contoh gitu. Kebiasaan. Ya. Buat yang berikut. Iya, berikutnya dia akan begini gitu. Iya, Indonesia tuh. Nah, kemudian dia juga khawatir karena dia seorang guru besar, takutnya orang-orang yang maksudnya, oh dia aja nerima tuh gitu. Takutnya akan menjadi seperti itu. Makanya lo apa? Udah kamu kuasai itu, enggak ini hanya sekedar. Udah saya bukan banyak, saya juga mungkin kamu jadi gaji sama negara sudah, kamu sudah berusaha sudah, masalah sudah. Jadi saja. Khawatir kenapa dia seorang pimpinan khawatir waktu dia seorang rektor khawatir nanti ini menjadi figur, menjadi contoh. Nah, akhirnya terus orang akan begitu semua. Nah itu, ini dia yang mengakibatkan $1 lagi. Nanti itu jadi dalil kan? Orang kalau boleh itu mau masuk ini, kan begitu? Nggak jadi. Ya, kadang-kadang da'ilah kita nggak ngajak-ngajak, tapi orang lihat sebagai apa? Sebagai figur contoh gitu. Kita nggak ngajak, tapi dia contoh karena kita bawa figur. Apakah itu bagi orang lain atau yang paling dekat pada anak? Pada anak. Anak sudah balik, terusnya aurat tertutup misalnya. Ini pakai perutnya. Abi itu kenapa pendek? Abi itu kenapa pendek? Kok jalan-jalan gitu ke apa namanya ke warung pegang pendek. Nah, jadi apa? Jadi dalil kan? Sama. Walaupun abahnya atau abinya atau papanya atau ayahnya nggak ngajarin, tapi ya dia ngeliat, makanya dia baru balik, bapaknya udah bulu. Kalau itu pakai celana pendek itu kalau main ke sawah atau kalau jalan-jalan sama itu berada. Itu karena ya itu yang lebih besar lagi guru misalnya sama guru juga gitu. Pak guru itu begitu. Omongan nih, kita ngomong terus diikutin sama anak-anak nih, omongan yang kadang keluar apa secara spontan yang itu kita nggak sengaja tapi itu pengatakan yang buruk, lalu muridnya apa? Tahu dan muridnya ngikutin sama itu aja. Nah, itu adalah artinya sederhana sekali sabda Rasulullah, tapi biasa dalam kehidupan kita sehari-hari ini Pak, efeknya sangat besar. Maka tindakan kita harus apa? Harus hati-hati. Maka kita berharap bahwa yang mudah-mudahan dia apa inspirator atau siapapun yang mengajak kita kepada kebaikan, maka kita akan apa? Mulazamahkan kebaikan. Karena kita hentikan ya habis sudah. Karena kalau kita hentikan, nanti apa? Habis kebaikan yang kita. Ya apapun buatan apa saja, mau itu berkaitan kegiatan sifatnya sosial, berkaitan ibadah, sifatnya akademik atau ta'lim, apa saja lah. Yang jangan apa? Jangan kita hentikan. Kecuali kita merubah, ada yang berubah itu kepada sesuatu yang lebih baik. Gitu. Silakan. Itu lebih nggak masalah. Artinya kayak tadi di musola, di masjid, lebih bagus. Gitu. Jangan masih akhirnya kecil di musola. Salah. Musola aja kontrakan. Jadi apa? Besar. Gitu. Jadi kalau itu amal ibadah orang menjadi apa? Menjadi berkurang, itu yang menjadi salah. Summa qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawaqqata anna afna syirkai yushrik man amila bi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirka wa ala bisawab Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya soal Sayyidina man akhtar wa radhar wa asil akhyar dan Fatimah dan kana walin yang qala yang qala Sayyidina Muhammad alhamdulillah masukkan iman nabi apa yang qala
ذاكرا خلقنا سنة بذلك بكثير وأسنا حرام طيبا وبركا فيه مولانا صالحا فكرا عريفا أديبا عليما توفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الحق حقا وأن الباطل باطلا وتجنبا سبحانه مرحوما وذا فرقانا بمفاهيم معصومة وثبت قلوبنا على محمد رسول الله واستعمل سنة رسول الله وتوفنا على سنة رسول الله وانصرنا في ذمرتنا ويقتلين نسألك حبك وحب ما يحبك وحب ما يقرب إلى حبك ما يحبك حب إلينا ما يبارك ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.